Halo semuanya, balik lagi sama Gowen di channel FPL 62, sebuah channel yang akan memberikan lo tips dan juga trik FPL dalam bahasa Indonesia. Nah, sebelum masuk ke videonya, gue pengen kasih tahu bahwa gue lagi ada liga bareng dengan Anthem Apparel dengan total hadiah senilai 1 juta rupiah plus berbagai jersey eksklusif dari mereka. Nah, buat kalian semua yang penasaran cara joinnya, nonton terus video sampai habis. Nah, halo semuanya, selamat datang di musim baru 2023-2024. Baik lo subscriber lama gue atau viewers lama gue, ataupun kalian yang baru pertama kali nonton FPL 62, semoga merasa terbantu nantinya dengan video-video gue. Dan sekarang gimana kabar kalian? Setelah beberapa bulan rehat FPL gitu ya, nggak ada pusing-pusing transfer atau segala macam, jujur gue mulai merasa nyaman dengan itu. Gue mulai merasa tenang dan juga enjoy gitu ya. Ternyata bisa liburan dan juga nggak harus mikirin kapten di setiap jam berapa gitu kan, hari Jumat, hari Sabtu, dan transfer-transfer. Tapi jujur ada kangennya juga. Jadi kayak hubungan yang nggak tahu ya, kangen tapi kayak nggak mau balik, cuma mau balik. Tapi sekarang ya udah mulai 1 minggu sebelum FPL 2023-2024 dimulai. Tepat 1 minggu ya kalau nggak salah, harusnya gue upload video ini sebelum game week pertama. Dan langsung aja di sini tanpa basa-basi kita akan bahas dari fixture di game week pertama sampai dengan beberapa game week ke depan terlebih dahulu. Nah, by the way, buat kalian semua yang baru pertama kali main FPL gitu ya, kalian juga bisa tonton video gue yang judulnya kalau nggak salah tips atau cara bermain FPL, kurang lebihnya seperti itu. Nah, di situ cukup lengkap menurut gue, jadi kalian bisa ada gambaran lah kurang lebihnya mengenai FPL terlebih dahulu. Nah, oke, pertama-tama langsung aja kita mulai mengenai fixture. Kenapa di sini gue langsung lihat fixture? Karena pastinya untuk menentukan tim gue butuh pastinya pemain-pemain yang poinnya paling banyak, dan gimana caranya dapat poin banyak lawan yang gampang. Nah, di sini gue ambil data atau bisa dibilang table gitu ya dari tim Bayer, dan udah diurutin sama dia kesulitannya. Jadi gue dapat beberapa tim di sini dengan fixture paling gampang untuk beberapa minggu pertama Premier League musim 2023-2024. Di sini ada Chelsea, City, Brighton, dan juga Arsenal. Nah, di sini gue pengen highlight beberapa tim, khususnya Brighton dan juga Arsenal yang away-nya di sini kalau lihat cuma 2 kali dari 4 pertandingan. Jadi pastinya dapat dukungan dari home pengaruh banget, terutama dengan tim lainnya yaitu City yang juga lawan 2 tim promosi di 6 match pertamanya. Jadi pastinya gue akan incer banget pemain-pemain dari tim-tim tersebut gitu kan. Dan selain mereka pastinya ada beberapa tim menarik juga, kayak di sini MU, Spurs di game week 3 sampai dengan game week 5. Jadi pastinya bisa juga jadi opsi kita dalam masukin pemain-pemain tersebut. Dan karena kita tahu di sini udah ada beberapa tim yang punya fixture bagus, berikutnya gue punya 3 rekomendasi pemain yang menurut gue udah wajib banget untuk masuk ke dalam tim FPL kalian di musim ini. Oke guys, jadi ini adalah 3 pemain yang menurut gue wajib banget masuk ke dalam tim FPL kalian di game week pertama musim baru ini. Ada dari defender, midfielder, striker yang punya fixture bagus banget menurut gue. Yang pertama di sini ada Estupiñán. Nah, kalau lu nonton mereka musim lalu Brighton gitu ya, gila banget man, terutama dari sisi sayapnya. Dan salah satunya adalah fullback mereka yang suka banget overlap, creating chances maupun juga bikin assist gitu, yaitu adalah Estupiñán. Dan kedua ada Bukayo Saka yang di preseason ini eksplosif banget, dengan sampai saat ini udah 2 goals dan juga 2 assist sampai tanggal 2 gue shoot video ini. Dan pastinya must have banget di tim kalian untuk game week pertama. Ditambah fixture Arsenal kalau lihat di sini bagus banget di beberapa game week awal, di 5 game week awal di sini. Nottingham Forest, Crystal Palace, Fulham, MU, dan juga Everton gitu ya. Menurut gue masih oke banget. Cuma MU yang di sini abu-abu. Dan kemudian terakhir siapa lagi kalau bukan Erling Haaland. Gue sih jujur nggak berani banget ya main tanpa ini orang gitu kan. Bahkan di musim lalu, musim pertamanya di Premier League di Manchester City, di mana banyak orang yang masih ragu sama dia gitu kan. Dan terbukti ternyata manajer-manajer yang gak punya Erling Haaland di beberapa game week awal nih, red arrow yang cukup parah banget guys. Jadi kali ini di musim keduanya, Erling Haaland menurut gue must have banget di tim kalian di game week pertama ini. Apalagi ditambah dengan fixture-nya juga mudah banget gitu kan bagi City. Burnley, Sheffield, Fulham, West Ham, Newcastle yang bisa dikatakan cukup merah gitu, cukup sulit, tapi tetap di Etihad Stadium itu sendiri. Jadi ini adalah 3 pemain yang menurut gue dari sisi defender, midfielder, striker must have banget atau wajib banget hukumnya kalian punya di minggu pertama FPL musim ini. Oke, setelah itu dia 3 pemain yang menurut gue wajib banget.
gue sekarang udah punya first draft tim gue untuk game week pertama Premier League musim ini. Gue pakai formasi 3-4-3. Mungkin di sini gue akan lebih ngejelasin alasan gue memilih pemain-pemain tersebut dan juga formasi ini gitu ya. Jujur, salah satu poin yang pengen gue bahas adalah mengenai defender di musim ini, harga defender gitu ya. Dimana kalau kalian lihat Estupiñán, Ake, Botman, Gabriel juga dari Arsenal yang mana harganya tuh nggak lebih dari 5 juta kalau nggak salah, 5,5. Padahal mereka sendiri adalah back-back yang kalau kita lihat ya Big Six gitu ya kemarin di Premier League gitu kan, dengan poin yang sangat banyak kayak Estupiñán, Botman, Ake. Jadi gue jujur gue agak bingung, tapi pastinya ini bisa kita manfaatkan di tim kita. Jadi gue agak nggak heran sih kalau musim ini nantinya di minggu pertama terutama ya bakal banyak banget manajer yang pakai formasi 4 back, di mana kita tahu di beberapa musim terakhir formasi dengan back banyak yang nggak suka atau nggak lagi meta gitu kan. Tapi sekarang dengan harga yang cukup murah, menurut gue akan banyak yang pakai formasi 4 back atau bahkan 5 back gitu kan. Nah gue sendiri di sini gue masih pakai formasi 3 back, 3-4-3, Estupiñán, Ake dan juga Luke Shaw. Dengan kiper gue Pickford. Jujur gue belum fix banget dengan Pickford, tapi ya overall ini belum fix banget lah ya karena ini masih first draft juga. Finalnya pastinya akan gue share ke kalian semua di Twitter atau di IG atau bahkan di YouTube community gue. Cuma untuk sekarang Estupiñán udah pasti banget, Ake 80%, Shaw juga 80%. Kemudian di midfield gue punya 4 midfielder, yaitu ada Rashford, Saka, Mitoma dan juga Martinelli yang akan jadi starting gitu ya di tim gue sendiri. Untuk 4 midfielder gue sendiri kayaknya nggak perlu gue jelasin lebih banyak. Udah jelas ini adalah pemain-pemain yang terbukti juga di musim lalu. Rashford, Saka, Mitoma dan juga Martinelli. Di sini cadangannya gue pasang Anderson dari Newcastle yang on fire banget kemarin di preseason. Gue lihat statistiknya juga banyak banget cetak gol. Berikutnya di sini ada 3 striker yang gue punya, yaitu Gabriel Jesus, Nkunku dan juga Erling Haaland sebagai kapten di tim gue. Nah, Jesus dan juga Haaland kurang lebih udah pasti banget masuk ke dalam tim gue, dan di sini yang masih sedikit nggak pasti adalah Nkunku itu sendiri. Kenapa gue masukin Nkunku? Karena gue bilang ya tadi Chelsea fixture-nya bagus banget. Cuma sebenarnya game pertama lawan Liverpool dan juga gue belum tahu gitu ya bagaimana nantinya Chelsea di awal-awal musim gitu kan, terutama dengan pelatih baru, banyak banget pemain-pemain yang keluar, bedol desa gitu kan Chelsea sendiri. Jadi pastinya masih kita harus monitor preseasonnya seperti apa. Cuma so far gue happy banget dengan Nkunku, dan bisa dibilang ini cukup diferensial yang gak diferensial amat, dengan kalau nggak salah masih 20%. Jadi buat kalian semua yang tertarik dengan Nkunku, menurut gue sih kita perlu masih ngelihat beberapa pertandingan friendly Chelsea kalau masih ada gitu ya. Dan sebenarnya gue cukup pede dengan Nkunku sendiri, pemain yang cukup versatile, dan ya hopefully Nkunku bisa jadi pemain yang oke juga di musim ini. Cuma sekarang dia adalah salah satu pemain yang gue masih kurang yakin untuk masuk ke dalam tim gue. Opsi lainnya adalah mungkin gue bisa masukin striker dari Liverpool, atau bahkan gue downgrade jadi 352, Nkunku gue jadiin striker 4,5, dan gue mungkin bisa upgrade salah satu midfield gue ke Salah gitu kan, ke pemain premium gitu. Jadi masih banyak banget formasi yang perlu gue kotak-atik, tapi finalnya pastinya gue akan share ke kalian di Twitter ataupun juga di IG maupun YouTube community gue. Oke, terakhir sebelum gue mengakhiri video ini, gue mau kasih kalian pengumuman bahwa gue sedang melakukan liga atau punya liga bersama dengan Anthem, apparel jersey gitu ya, yang oke banget menurut gue. Nah, kalian bisa banget langsung join di liga ini dengan masukin kode yang tertulis di situ dan juga klik link yang akan gue sediain di deskripsi nantinya. Total hadiahnya ini sampai dengan 1 juta rupiah, dan masih banyak hadiah lainnya seperti kayak merchandise eksklusif atau jersey eksklusif dari Anthem itu sendiri. Dan bagaimana apa aja syaratnya, kalian bisa langsung ke Twitter gue, karena salah satu syaratnya kalian harus reply tim kalian di mau baik IG gue ataupun juga Twitter gue ataupun IG-nya Anthem. Kalau nggak salah kita kolaboratif post, jadi kalian bisa cek di sana. Buat kita happy-happyin aja di musim ini, jadi jangan lupa langsung join aja di sini. Untuk update tim gue di game week pertama, pastinya tontonin terus aja atau pantengin terus aja sosial media gue. Dan good luck buat kalian semua di musim 2023-2024 ini. Semoga bisa lebih baik lagi overall rankingnya, lebih bagus dari musim lalu, dan juga yang paling penting adalah kita main sampai akhir. Thank you guys, bye-bye.